Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Bagaimana kabar? Saya percaya bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai kita, sehingga kita tetap semangat dan tetap dalam keadaan sukacita. Dan hari ini di minggu ke-24 sesudah Trinitatis ini, kita akan diperlengkapi melalui firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasal 13, ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Saya bacakan untuk kita. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu, dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat itu? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, mungkin di antara kita banyak yang sudah menonton film Titanic yang berkisah tentang sebuah kapal pesiar yang super canggih di zamannya. Kapten kapal dan pembuat kapal itu mengklaim bahwa itulah kapal yang paling sempurna. Tetapi apa yang terjadi? Hanya beberapa hari setelah pelayaran perdananya, kapal itu hancur karena menabrak karang. Semua orang yang mendengarnya tidak percaya. Kok kapal yang diklaim sebagai kapal super canggih dan super mewah itu bisa karam hanya karena karang? Tetapi itulah realita, saudaraku. Di nats ini murid-murid Yesus sangat mengagumi bait Allah yang sedang dibangun oleh Herodes mulai tahun 20 hingga tahun 19 sebelum Masehi. Bangunan itu begitu mewah dan itu menjadi sebuah keajaiban dunia pada zaman itu. Maka patutlah murid-murid itu mengagumi bangunan itu. Dan mereka menyatakan kegagumannya itu kepada Tuhan Yesus. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Apa reaksi Tuhan Yesus? Sangat-sangat mengejutkan, saudaraku. Yesus mengatakan, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan benar, saudaraku, itu terjadi ketika Yerusalem jatuh dan di bumi hanguskan dengan luar biasa di tahun 70. Saudaraku, nubuatan Yesus ini bukan hanya merujuk kepada peristiwa penghancuran Yerusalem tadi, tetapi lebih jauh dan lebih jauh lagi, yaitu ke akhir zaman. Nubuatan ini mau mengingatkan kita bahwa pada akhirnya semua yang terindah, semua yang termegah di dunia ini akan hancur, yaitu ketika Yesus akan datang kedua kalinya.
Bumi yang kita diami ini akan hancur dan akan digantikan oleh bumi dan langit yang baru. Saudaraku, itulah seruan minggu akhir tahun gerejawi yang akan kita rayakan pada minggu depan ini. Yang mengingatkan kita agar kita jangan mau terikat oleh apapun. Dan kita jangan mau mempertuhankan dunia yang ada sekarang ini dan segala isinya. Mengapa? Karena mereka hanyalah bersifat sementara. Una kaposi akan aditanoon. Ay persatokina dui. Hola parlapelapia sabinglo portibio. Tetapi marilah kita hanya berharap kepada bumi dan langit yang baru yang akan dibawa oleh Tuhan Yesus pada kedatangannya kedua kali kelak. Tetapi kapan itu terjadi? Tidak ada yang tahu. Dan kita tidak perlu menghitung-hitung, biarkan Tuhan yang melakukan itu. Yang perlu kita lakukan adalah waspadalah, siap siagalah, tagamma hita saluhuna. Saudaraku kekasih-kekasih Tuhan Yesus, mendengar itu beberapa murid Yesus yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas penasaran mendengar ucapan Yesus tentang penghancuran Yerusalem itu. Karena mereka sama dengan nenek moyang mereka percaya bahwa tidak mungkin bait Allah itu dihancurkan. Tidak mungkin Allah membiarkan bait itu dihancurkan karena bait itu adalah bait Allah. Bahkan mereka yakin bahwa bait itulah nanti yang akan menjadi pusat pemerintahan dari Mesias yang akan didirikan oleh Tuhan Yesus. Mereka penasaran, mengapa kok Yesus sekarang mengatakan bahwa bait itu akan dihancurkan? Lalu mereka bertanya kepada Tuhan Yesus dan di ayat 3-4 mereka mengatakan, bila manakah dan apakah tanda bahwa itu akan terjadi? Memang saudaraku, topik tentang akhir zaman ini sangat diminati dan ini menjadi topik yang paling banyak diperdebatkan. Tetapi inilah topik yang paling sulit untuk dipahami. Jawaban Tuhan Yesus di sini bukan hanya nubuatannya tentang kehancuran Yerusalem, tetapi juga berisikan pengajarannya untuk mengingatkan dan untuk mempersiapkan kita menghadapi akhir zaman. Untuk itu mari kita coba menelaah nats ini. Yang pertama di ayat 6, Yesus menubuatkan, akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Akan muncul penyesat-penyesat, yaitu guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu yang memakai nama Tuhan Yesus dan menyebut diri mereka sebagai Mesias. Dan mereka-mereka ini memiliki kemampuan untuk melakukan banyak mujizat. Ini terjadi di kalangan Yahudi sekitar tahun 66 dengan munculnya seorang yang mengaku diri sebagai Mesias. Lalu mereka memimpin gerakan pemberontakan melawan kekaisaran Romawi. Salah seorang di antaranya adalah Tadeus. Di zaman modern kita juga sekarang banyak muncul nabi-nabi palsu. Mereka bisa berlagak sebagai pendeta atau berlagak atau menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan. Tetapi ajaran-ajarannya benar-benar adalah ajaran iblis. Nabi palsu dan guru palsu itu bisa juga berupa para dukun. Dukun-dukun yang mengutip ayat-ayat Alkitab padahal dia adalah suruhan iblis. Dan tidak sedikit orang yang menjadi terjerat di sana karena sangat sering sulit sekali membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan itu terjadi saudaraku hampir di sepanjang masa. Katakanlah di zaman perjanjian lama ada nabi-nabi palsu. Demikian juga di jemaat mula-mula. Banyak guru-guru palsu dan ajaran-ajaran palsu. Di abad yang lampau pasti kita masih ingat. Seorang bernama David Kores. Tahun 1983. Dia mengaku mendapat wahyu untuk menyelamatkan dunia.
Tetapi kemudian dia ditangkap oleh FBI. Kemudian muncul yang bernama David Moses, Children of God, dengan sekte Family Love yang beribadah dengan melakukan seks bebas. Lalu muncul lagi yang bernama Jim Jones dengan sekte Jones-nya. Dia ini memaksa semua jemaatnya untuk bunuh diri rame-rame. Lalu di kita muncul lagi namanya Mangapin Sibuya di Bandung, yaitu dengan sekte hari kiamatnya. Kebanyakan ajaran-ajaran palsu ini tentang akhir zaman. Di tahun sekitar tahun 2007 yang lalu, ada seorang pendeta dari gereja yang bernama Growing in Grace di South Florida. Dia bernama Jose Luis de Jesus Miranda dari Puerto Rico. Dia memproklamirkan dirinya sebagai penjelmaan dari Yesus Kristus. Dia mengatakan, roh itu ada dalam saya, yaitu roh yang sama dengan Yesus dari Nazaret. Namun dari pengakuannya itu sama sekali tidak dapat dipercaya. Mengapa? Karena kehidupannya tidak memperlihatkan karakter ilahi sedikit pun di dalam dirinya. Karena pada usia 14 tahun, dia sudah sangat terlibat dengan narkotika. Sempat masuk keluar penjara akibat keterlibatannya dalam berbagai kejahatan. Pengikut-pengikutnya yang berciri memiliki tato angka 666 dan gambarnya de Jesus sendiri. Hidupnya sangat mewah yang diklaimnya sebagai pemberian dari para umatnya. Dan dia mengajarkan bahwa tidak ada yang salah di mata Tuhan. Tidak ada setan, tidak ada dosa. Artinya dalam penghakiman kelak tidak ada yang akan dihukum. Semuanya bebas berbuat dosa tanpa merasa bersalah. Itulah ajaran dari Jose Luis de Jesus Miranda itu. Tetapi ada lagi saudaraku. Tentang ini saudara bisa mencarinya di Google atau di YouTube. Yaitu tentang seorang bernama Marjo Gortner. Di usia 4 tahun dia sudah menjadi pengkhotbah terkenal. Dia sangat hebat berkhotbah. Dan setelah semakin dewasa, dia menjadi pengkhotbah yang sangat-sangat terkenal. Ribuan orang selalu datang mendengarkan khotbahnya. Dan berkhotbah itu menjadi pekerjaannya. Dan dari persembahan para pendengarnya, dia bisa meraup jutaan dolar setiap tahunnya. Tetapi saudaraku, ketika berusia 28 tahun, dia pernah ditanya, apakah dia benar-benar mengimani seluruh khotbah-khotbahnya. Ini yang apa jawabnya? Ini yang sangat mengejutkan. Dia mengatakan, sedikit pun saya tidak mempercayai itu. Saya hanya mengatakannya. Lalu dia membuat film-film dokumenter tentang dirinya. Di sana dia memaparkan trik-triknya. Bagaimana dia berbicara dengan menggunakan bahasa roh. Bagaimana dia menitikkan air mata buaya. Bagaimana dia meminta orang-orang untuk mengaku dosa-dosanya. Lalu di akhirnya dia meminta dana dari mereka. Dan setelah selesai kebaktian, nampaklah dia dengan teman-temannya menghitung uang persembahan yang begitu banyak. Sambil mereka tertawa puas. Dan dia menjelaskan kepada kamera itu setiap trik yang digunakannya dalam pelayanannya itu. Saudaraku, motivasinya hanyalah uang. Khotbahnya bukanlah kehidupannya. Inilah guru-guru palsu itu. Saudaraku, Alkitab kita selalu mengajarkan, mengingatkan kita, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, terhadap pengajar-pengajar palsu. Di Matius 7 ayat 15 sampai 20, Yesus memberi kita cara menguji apakah mereka itu palsu atau tidak. Ujilah dia dengan lihatlah buahnya.
lihatlah cara hidupnya, lihatlah perilakunya, dan lihatlah motivasi mereka. Dari sana kita bisa membedakan ini guru palsu atau hamba Tuhan yang benar. Itu hal yang pertama dari nats ini. Sekarang hal yang kedua, Yesus mengatakan bahwa sebelum akhir zaman datang, maka akan terjadi perang, terjadi gempa bumi, dan terjadi kelaparan. Di ayat 7 hingga ayat 8a, Yesus mengatakan, dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudaraku, banyak orang yang menghubungkan ayat ini dengan perang Roma dan Parsia sesudah Nero meninggal tahun 68, dan menghubungkannya dengan kelaparan besar di zaman Kaisar Claudius, dan gempa bumi yang terjadi di Kolose, di Laodikia, di Kreta, dan di Smyrna. Tetapi harus kita akui, saudaraku, peperangan hampir tidak pernah berhenti sepanjang zaman hingga hari ini. Gempa bumi juga terus-menerus meluluh lantakkan banyak negeri, dan yang terakhir kita dengarkan di Bali. Tetapi ingat, saudaraku, bukan itu yang menjadi akhir zaman. Itu semuanya hanyalah tanda dari Tuhan untuk mengingatkan kita supaya tetap waspada dengan memperkuat iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, saudaraku, bila kita mendengar berita gempa atau berita perang, jangan habiskan waktumu membahas mengapa ini terjadi dan apakah ini akan datang hari kiamat. Jangan. Tetapi ingatkanlah dirimu. Bila benar Tuhan Yesus akan datang kedua kali, hari ini apakah saya sudah beriman? Apakah saya sudah layak ikut dengan Dia? Sehingga bila Dia datang, kita layak untuk mengikuti Dia ke kehidupan yang kekal itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu depan ini kita akan tiba di akhir tahun gerejawi, sekaligus memperingati saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Dan hari ini kita diingatkan bahwa sama seperti saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita meninggal, semua yang kita miliki di dunia ini hanyalah sementara. Semua akan hancur. Pandemi COVID-19 semakin membuktikan itu untuk menyadarkan kita bahwa bagaimanapun kehebatanmu, bagaimanapun kemampuan yang kita miliki, semuanya tidak akan mampu menahan kematian kita. Semuanya tidak akan bisa menjamin hidup kita. Karena itu, saudaraku, janganlah mau terikat dengan semua yang akan binasa itu. Jangan pertaruhkan hidupmu kepada yang sementara yang akan hancur. Khotbah minggu yang lalu mengatakan jangan pertaruhkan hidupmu kepada para bangsawan dan kepada kemampuan mereka. Jangan. Karena semuanya itu akan kita tinggalkan. Tetapi pengalaman kita di situasi pandemi COVID ini mengajak kita, persis seperti khotbah minggu yang lalu, mari habiskanlah hidupmu, waktumu, seluruh dayamu untuk mencari harta yang kekal selama-lamanya yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Dan hati-hati, jangan tertipu oleh pengajar palsu, oleh nabi-nabi palsu. Bila kita mendengar berita perang atau bencana alam, biarlah semuanya itu semakin memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Sehingga kapanpun Tuhan Yesus datang, walaupun Dia datang seperti pencuri, kita tetap siap siaga dan kita hidup dalam kekudusan tak bercacat, sehingga kita layak turut bersama-sama Tuhan Yesus
memasuki sorganya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah Roh-Mu memeteraikannya di hati kami, sehingga kami bisa melakukannya. Agar kami tidak mau terlena atau mempertaruhkan hidup kami pada apa yang ada di bumi, karena semuanya akan berakhir. Biarlah selama Tuhan masih memberi kami nafas kehidupan, kami hanya mencari hidup kekal bersama-Mu di surga kelak, dengan memperteguh iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan Bapa di sorga, berkatilah kami umat-Mu ini satu persatu, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, naposo, orang tua, dan juga para lansia. Baik dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan, dalam usaha, dalam keluarga, dalam sekolah kami. Berilah keberhasilan bagi seluruh yang kami lakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami hanya mengandalkan-Mu dalam seluruh hidup kami. Sehingga apapun yang terjadi, kami akan tetap tenang karena Engkau Tuhan tetap menyertai dan menopang kami. Ya Tuhan, berkatilah para hamba-Mu, sehingga para hamba-Mu tetap bersemangat, semakin berhikmat, semakin kreatif melayani umat-Mu, terutama di zaman pandemi dan zaman virtual ini, sehingga iman jemaat-Mu terus bertumbuh dan berbuah. Berikanlah kekuatan-Mu, sehingga seluruh umat-Mu mampu membuahkan buah-buah iman, dan kami bisa menjadi berkat, menjadi garam, dan menjadi terang bagi sekeliling kami. Ya Tuhan, kami memohon, berilah keberhasilan bagi seluruh usaha pekabaran Injil di seluruh dunia, agar kerajaan-Mu semakin meluas. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.